Bayangin deh, kalian sedang berada di sebuah kota megah dengan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Langit terus tiba-tiba berubah gelap. Angin kencang menghantam tanpa ampun. Dan hujan turun seperti ribuan jarum yang menghujam bumi. Bukan sekedar badai biasa. Fenomena ini kerap meluluh lantahkan segalanya dalam hitungan menit. Inilah yang sering terjadi di China, negara besar yang kerap dihantam badai mematikan. Tapi apa sih yang membuat badai di Cina begitu menyeramkan? Ataukah badai ini adalah desain dari orang tertentu? Yuk kita bahas. Cina adalah salah satu negara yang paling sering dilandai badai dahsyat, terutama di wilayah pesisir seperti Guangdong, Fujian, dan Zhejiang. Badai tropis yang melanda dikenal dengan sebutan topan atau typhoon. Salah satu badai yang paling mengerikan yang pernah terjadi adalah topan Mangkhut pada tahun 2018 dengan kecepatan angin mencapai 200 km per jam. Badai ini menghancurkan ribuan rumah, memutuskan aliran listrik, dan menyebabkan kerugian ekonomi hingga miliaran dolar. Namun bukan hanya angin kencang yang membuat badai di Cina begitu menyeramkan. Faktor lain seperti curah hujan ekstrim, banjir bandang, dan tanah longsor seringkali itu menjadi ancaman yang mematikan. Sungai-sungai besar seperti Yangtze dan Pearl River meluap, menggenangi kota-kota besar, dan menenggelamkan desa-desa dalam hitungan jam. Di daerah urban, sistem drainase yang kadang tak memadai memperparah situasi, membuat jalanan berubah menjadi sungai deras yang membawa puing-puing menghantam apa saja yang ada di depannya. Tidak hanya itu, badai di Cina juga sering terjadi di tengah wilayah dengan populasi padat. Ketika badai menyerang, jutaan orang harus dievakuasi ke tempat aman. Sayangnya, tidak semua memiliki akses ke perlindungan yang memadai. Akibatnya, korban jiwa pun sulit dihindari. Meski terdengar menakutkan, ada pelajaran besar yang bisa kita ambil dari masyarakat China dalam menghadapi bencana alam. Pemerintah dan masyarakatnya telah menunjukkan ketangguhan yang sangat luar biasa. Mereka itu menggunakan teknologi canggih untuk memantau badai sejak dini, memperingatkan penduduk, dan mempersiapkan langkah evakuasi dengan sangat cepat. Di balik segala kehancuran yang ditimbulkan, solidaritas dan kerjasama antar warga menjadi kekuatan yang luar biasa. Badai mengajarkan kita bahwa alam itu tidak bisa dikendalikan, tetapi kita bisa belajar untuk mempersiapkan diri. Semakin kita paham akan resiko, semakin kecil dampak buruk yang akan dirasakan. So, badai yang sering terjadi di Cina adalah pengingat bahwa kekuatan alam itu tidak bisa diremehkan. Kita harus selalu waspada terhadap ancaman bencana alam, dimanapun kita berada. Hal yang terpenting adalah menjaga lingkungan, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan kesadaran untuk melindungi diri dan sesama. Ingatlah, badai mungkin akan berlalu, tetapi dampaknya bisa kita minimalkan jika kita bersiap sejak awal. Ketangguhan itu bukan tentang menghindari badai, melainkan bagaimana kita bisa berdiri lebih kuat setelahnya.